Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang umurnya 40 tahun tapi dia tidak peduli dengan agamanya, tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka dia, kata Nabi SAW. Bagaimana mungkin tidak celaka orang yang sudah tahu dia hari-hari, waktu demi waktu sedang berlari menuju pintu kematian, yang ketika itu datang tidak ada seorang pun yang bisa mengelaknya. Kok bekal yang untuk kemudian mati bahagia itu dia tidak inginkan. Pun halal bihalal itu kalau panjenengan tanya ke orang Arab bingung, Pak. Bener. Halal bihalal itu kalau tanya itu kan halal bihalal. Itu kalau tanya ke Arab, acara apa? Halal bihalal. Istilah apa itu? Bingung itu orang Arab, padahal tapi memang kan orang Indonesia itu kreatif. Ya, wong menyok iso dadi kelanting, iso dadi apa lagi? Sing cilik-cilik itu. Kelemet apalagi itu yang cenil ya. Itu ya, itu hobi saya itu. Cenil, kelanting apa ya. Itu saja orang Indonesia itu kreatif, apalagi bahasa Arab ya. Kreatif. Halal bihalal tadi sudah jelaskan sama guru kita Pak Kiai. Ya. Mencari yang halal dengan cara yang halal. Kulolan panjenengan itu manusia yang tentunya namanya manusia kadang-kadang khilaf, punya salah, yang tentunya namanya manusia itu tidak sempurna. Lah, cara seorang muslim yang kemudian akan memuliakan saudaranya dan memuliakan dirinya adalah jangan bongkar aib saudara kita. Ya, kadang-kadang kan kita hidup di dunia ini sewenang lah cerita kelek dulu deh. Iya kan? Kalau gandeng-gandeng ini gudikan, ya kan? Kayak gandeng-gandeng panuan, ya, mau macam-macam, aibnya diceritakan, ya, itu. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aib kita. Ya, misalnya ketemu neng ladang, wong loro. Terus kancane ora sholat, gak usah diumumkan yang desa. Pak Bonari gak sholat misalnya, gak perlu dinasehati dengan privat, kecuali aib itu dia lakukan, maksiat itu dia lakukan, dia terang-terangan dan dia pengaruhi orang lain untuk melakukan itu, maka panjenengan dosa kalau panjenengan diam saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya harapan kita apa? Harapan kita adalah satu, melalui Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita manusia yang fitri, bersih, manusia fitrah. Siapa manusia fitrah? Manusia yang siap dan ikhlas menerima ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan guru kami dan guru kita semua, Kiai Haji Bapak Kiai Ali Maktumin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, yang kami muliakan dan kami hormati juga Bapak Kepala Desa Cialam Jaya, kepada Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini Allah ajarkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyadarkan kepada seorang hamba, dan seorang hamba mengakui dan membuat pengakuan
Tidak ada yang terpuji, tidak ada yang hebat. Apapun yang kita miliki di muka bumi ini, kecuali yang hebat itu adalah Allah. Kita semua hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini pun juga karunia Allah. Tapi saya punya mata, Ustaz. Andaikan mata itu nikmatnya bisa melihat dicabut oleh Allah, maka mata itu tak berguna sekalipun bentuknya masih ada. Tapi saya punya harta, Ustaz. Sekalipun harta kita punya, namun jika nikmat kesehatan itu Allah cabut, maka harta itu pula kemudian tak bisa mengantarkan kita ke tempat ini. Olehnya itu, ayyuhal kiram rahimakumullah, marilah senantiasa banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Sebulan penuh kita ditempa oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, hidup. Ada bulan yang luar biasa, bulan dimana dua sekaligus Allah memberikan keutamaan kepada kita. Yang pertama adalah kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Kita ini kan Kulawan Panjenengan itu tempatnya salah dan dosa. Enten sing mboten ada dosa? Pak Desa mungkin tidak punya dosa. Oh, tidak punya dosa dia. Saat dia bilang tidak, dia berdosa itu. Ya. Mata ini kadang tak bisa menghindar dari yang haram, kaki, hati, tangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan sembari mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka Allah menjanjikan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada enggak yang lebih bahagia dalam hidup ini kecuali ampunannya Allah? Nabi Adam itu diusir oleh Allah dari surga karena dia berdosa kepada Allah. Dilarang makan buah kuldi, malah dia makan. Dan diusirnya Adam dari surga ke dunia itu juga penderitaan bagi Adam, Nabi Adam. Nanti yang membuat gembira Nabi Adam ketika kemudian Nabi Adam berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Apa kezaliman Nabi Adam? Kezaliman Nabi Adam dan Hawa adalah makan buah kuldi yang Allah sudah larang tadi. Anfusana, oleh karena itu ampuni kami ya Rabb. Karena jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Keutamaan yang kedua yang Allah beri, Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Tidur karena mungkin kelelahan, kecapean, keleson, itu saja pahala. Tapi lah ngiler Ustaz, tetep wong ngiler ke orang naik dosan, orang sengaja. Ya, tapi apa gak popo gitu loh ya. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu, ayah bunda bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenikmatan malam hari ini adalah kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang insya Allah itu mengingatkan kembali kita sisa-sisa sebulan Allah gembleng kita ini apa, ada enggak gitu. Ya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan ayyuhal kiram bapak ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan kita hari ini yang mengorbankan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, mungkin kesenangan kita, untuk kemudian kita sama-sama duduk dalam rangka halal bihalal, saling membuka pintu maaf ya, saling membuka hati, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa hasad, kemudian kelak di yaumil akhir kita sama-sama dikumpulkan dalam satu keadaan yang tidak ada kegembiraan manusia pun saat itu adalah kecuali keadaan ketika kita bisa bareng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebenarnya nikmatnya puasa itu adalah di endingnya, akhirnya.
Apa akhir dari puasa? Kita sehari siang disuruh tahan lapar, siang tidak boleh kemudian berhubungan suami istri, siang tidak boleh minum, ada waktu-waktu kapan sahur, makanan masih ada, waktu imsak kita berhenti. Ya. Apa ending dari semua itu? Apa yang Allah inginkan dari semua itu adalah la'allakum tattaqun, agar kulalan panjenenganiku itu gadah atau punya pakaian yang namanya pakaian takwa. Ini yang bikin indah ini sebenarnya. Andaikan berpuasalah kalian maka dengan itu kalian kaya, tidak begitu indah. Benar tidak? Benar. Orang kaya tanpa keimanan dalam surat Al-Maidah ayat 36 itu nanti menyesalnya di yaumil akhir luar biasa. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Lau anna lakum ma fil ardi jami'a, walaupun mereka itu memiliki apa-apa yang ada di bumi ini semuanya milik dia, kurang suka apa? Saniki yang paling suka ning jalan Pak Haji Turino apa Mang Dimin. Nah, ini. Tapi sugi-sugi Pak Haji Turino, sugi-sugi Mang Dimin orang epet-epete dibandingkan apa yang Allah jelaskan di Al-Maidah 36 itu. Law anna lakum ma fil ardi jami'a wa mislahu, dan dia andaikan dia memiliki apa-apa yang ada di bumi ini semuanya, dan dia memiliki lagi yang semisal dengan itu, kata Allah. Ya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumal qiyamati, dan dia hendak dia serahkan kepada Allah, tapi jangan azab kami karena kami tidak beriman kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma tuqbila minhum, itu tidak cukup bagi mereka. Ya. Maka dengan ketakwaan itu sesungguhnya luar biasa. Semua kebaikan akan muncul kalau dengan ketakwaan. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau cinta Allah saja Allah akan berikan, bagaimana kita tidak tenang hidup ini? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah muliakan, siapa yang bisa menghinakan kita? Ya kan? Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari hal yang tidak sangka-sangka. Kalau Pak Desa tadi bingung cari uang bagaimana, maka Allah justru jamin dengan ketakwaan jalan keluar itu Allah akan tunjukkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan bukan hanya konteks pribadi, konteks negeri sekalipun itu akan menjadi berkah, akan menjadi baik, syaratnya bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan berkahnya dari langit dan dari bumi. Dan ternyata surga juga adalah maharnya adalah takwa. Ya. Jadi semua kebaikan di dunia dan akhirat itu ternyata sumbernya takwa. Ya. Bukan dunia, bukan keluarga, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi adalah takwa. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala, wattazawwad, dan berbekallah. Coba, apa yang Allah kemudian pesankan kepada kita? Berbekal apa? Allah tidak katakan berbekallah dengan kekuasaan, berbekallah dengan harta, berbekallah dengan pangkat, tidak. Inna khairu zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, seperti apa sih orang yang bertakwa itu? Yang nanti kemudian kita jadikan cermin bareng. Sudah ada belum ketakwaan pada diri kita? Ada belum ketakwaan pada masyarakat kita, pada keluarga kita, mungkin termasuk negeri ini? Ya.
sehingga segala macam kebaikan tadi kemudian kita bisa minta dan Allah akan hadirkan kepada kita. Maka ada yang menarik perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan ciri seorang muslim, ya, ciri sebuah keluarga, ciri sebuah masyarakat, ciri sebuah negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, ya, jika pada diri pribadi, keluarga, masyarakat, negara itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, ya. Kan ini ketakutan yang wajar, iya enggak? Kita ini kalau ketemu Pak Bupati kan punya rasa takut, ya, berlaku timi-timi gitu, ya kan? Apalagi kalau ada Pak Polisi sini, kalau ketemu Pak Kapolda mengkeret, ya, itu ketemu Pak Dir saja mengkeret. Kecuali saya nggak mengkeret, karena kalau saya dipanggil dia pasti saya ngurut dia, suruh bekam dia, mulai diwe-diwe kan itu. Nah, ini sekaligus iklan, bapak-bapak yang ngurut mau bekam nanti bisa ke rumah, ya, itu. Ya. Kalau sama Pak Bupati, sama Pak Kapolda saja kemudian kita takut, lalu bagaimana dengan kepada Allah? Allah itu siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Nemen ketika yang menungso nggak wedi karo sing kuwasa. Allah yang mengizinkan mata ini bisa melihat sampai detik ini. Allah yang mengizinkan tangan ini bisa bergerak sampai detik ini. Allah yang masih mengizinkan kita bisa duduk, bisa melihat saudara-saudara kita sampai detik ini, bahkan lidah ini bisa merasakan manisnya ini tadi jajanan. Itu juga karena karunia Allah. Bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Karena kalau apa? Karena kalau Allah marah itu ngeri, Pak. Jangan mengatakan. Kalau Allah sampai murka itu kan ngeri. Coba lihat kisah Nabi Nuh. Kisah misalnya Nabi Lut dan kaumnya saat kaumnya Nabi Lut. Allah larang jangan berhubungan lanang sama lanang, ya, wedok sama wedok. Ya kalau berhubungan itu cocoknya duit kuwi ketemu dompet, ora dompet ketemu dompet, ya, namanya liwat, itu haram. Tapi lihat sikapnya umatnya Nabi Lut ketika Allah ingatkan. Nabi Lut sendiri bahkan mereka ingin jadikan korban. Gak kurang aja. Lihat ketika Allah marah, Allah balikkan bumi ini, ya, dan habis manusia saat itu. Kisah Nabi Nuh pun demikian, ya. Saat itu Allah perintahkan, wahai Nabi Nuh, ajak umatmu untuk menyembah hanya kepadaku, wa'budullaha wa la tusyrik bi syai'. Tapi umatnya Nabi Nuh malah mengejek ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dianggap tukang sihir, gila, macam-macam. Sampai Nabi Nuh mendapat perintah untuk membuat perahu di musim panas saat itu, ya. Kemudian umatnya saat itu mengejek, bahkan kencing di perahu itu. Padahal Nabi Nuh membuat perahu itu perintahnya Allah. Namun lihat ketika Allah marah, apa yang terjadi? Allah kirimkan air bah yang demikian luar biasa, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hewan yang berpasang-pasangan. Ini kalau Allah marah. Gitu. Ya. Jadi kalau ada ulama kita, ada ustadz kita mengajarkan kepada kita, mari kembali kepada Allah, mari taat kepada Allah, mari menyembahnya kepada Allah. Ini bukan melawan, Mbak. Ini adalah menyelamatkan manusia agar Allah tidak murka kepada kita. Karena Allah sampai murka ngeri. Ini yang pertama. Ciri orang yang beriman, keluarga yang beriman, masyarakat yang beriman, negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah al-khauf minal jalil, kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua,
Kata Ali bin Abi Thalib adalah ciri orang yang bertakwa itu adalah al-a'malu bitanzil. Ya. Amal-amalnya seorang muslim yang bertakwa itu dia sandarkan dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan yang ditunjuk oleh keduanya itulah ijma' sahabat dan qiyas. Ya. Islam itu datang sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatmu kepadamu, telah aku cukupkan, ya, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Amal itu adalah ibarat air 1 liter, kalau dikurangi tidak jadi 1 liter, kalau ditambah muntah, beludak, apa namanya, luber. Ya. Islam itu sudah mengatur seluruhnya. Jadi jangan ada pikiran kita ini ada aktivitas yang diatur oleh hukum syariat, ada aktivitas yang kesannya bebas dengan syariat. Lah wong mlebu WC wae diajari. Njen apa mboten? Ya. Sampun ngantuk apa dereng? Tenang. Mengke lak panjenengan ngantuk watu-watu nggih. Ya. Enggak lah wis watu-watu berarti wis ngantuk, nggih. Apa wis bosan? Ya. Masuk kamar mandi saja diajarkan mlebu pakai tangan kaki kiri. Ya. Dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pernah panjenengan yang kamar mandi ketemu setan wedok? Eneng sing pengen? Panjenengan pernah ketemu setan lanang? Lah ketok tenan lho, gak sida metu. Ya, bebelen iki saya. Ya, itu. Tapi Allah mengajarkan kepada kita. Kemudian keluar juga pakai tangan kaki kanan dengan mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Ya, mungkin di kamar mandi segala macam pikiran, bayangan dan perlakuan itu kemudian banyak sekali dosa kepada kamar mandi saja diadar dalam Islam. Bagaimana perkara yang besar, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri seorang muslim, orang bertakwa itu ketika yang kedua adalah amal-amalnya dia sandarkan dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, misalnya mawon pakaian, ya, wong lanang itu batas aurate, ya, itu antara lutut, ya, jadi yang tidak boleh nampak itu, ya, itu adalah lutut sampai pusat, ya, itu. Selebihnya itu ya, itu nggak boleh nampak. Selain itu ya boleh kelihatan, kadangnya kadang nggak pantas kan gitu, ya. Jadi lah katanya pangapunten, lah katanya cewekak nganti nyingset, ya, ngarani wong Manado itu cadeko, celana apa katok cedak kodok gitu, ya, itu haram nggak? Nggih. Lah wong wadon yang boleh kelihatan itu kalau menurut fikihnya Imam Syafi'i itu hanya mata, nggih, hanya mata, ya, ini dan telapak tangan yang ini. Makanya panjenengan ingat, ya, sama-sama kalau dulu orang tua kita rukuh itu, ya, rukuh dulu itu nyambung, gitu, enten cantolan tangane, ya, memang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Lah kok ora cadaran, lak salat kuwi cadaran mboten angsal, nggih, lak wayahe salat cadare kudu dibuka. Ning selain itu ketika orang perempuan keluar rumah, maka yang boleh kelihatan itu cuma muka dan telapak tangan. Niki enten syariate teng Islam. Bahkan tegurannya keras. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu hari saja seorang perempuan membiarkan sehelai rambutnya itu kelihatan, dilihat oleh bukan mahramnya, itu menghalalkan dirinya 50.000 tahun di neraka. Ya, pernah dengar kisah Isra Mi'raj? Ketika Nabi diperlihatkan sama seseorang yang kemudian dililit karo puting susune nganti ngep-ngepan, Nabi kaget, ya Jibril, iku ki menungso kenapa?
Apa salah kok nganti oleh siksaan seperti itu? Ya. Apa kata malaikat Jibril? Kuwi menungso ketika neng donya aurate dilar neng dindi. Itu diatur semua dalam Islam. Ya. Nah, ini termasuk ajarannya ini yang dalam keluarga. Wong wedok itu betul taat sama suami. Tapi ketika misalnya wong wedok pas gak taat karo bojo, apa oleh ngampleng? Enten sing suka ngampleng teng mriki. Sithik-sithik napok. Ya. Itu enggak boleh. Dalam syariat ketika eneng bojo ora taat karo wong lanang dan itu sudah sering dilakukan, maka harus ada langkah yang namanya langkah itu nuzus. Nggih. Ojo ujug-ujug ngampleng teh kuat, ya teh wani, teh golek duit, tidak boleh. Ajarannya Al-Quran katakan kalau kemudian nuzul suami kita tidak mau taat sama istri, dinasihati dulu. Siapa tahu istri itu nggak tahu hukumnya atau istri itu khilaf. Yang kedua, kalau dinasihati masih tidak mau, pisah turu, pisah tidur, Pak. Nggih. Wong wedok paling krasa dipledhi ngono wis gelisah turune. Apa meneh nganti pisah kamar. Tapi mbok lak sing lanang gak kuat. Ini masalah. Ya. Nah, kalau kemudian masih tidak mau dengan taat itu boleh laki-laki itu memukul, itu hak yang Allah berikan, tapi syaratnya tidak boleh memukul wajah karena wajah itu kehormatan. Ini hak yang Allah beri pada laki-laki, tidak boleh dilangkahi dan tidak boleh mengambil lebih daripada itu. Ini syariatnya Kanjeng Nabi, sehingga problema rumah tangga kita itu akan menjadi motivasi untuk melahirkan amal soleh. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Dia ridho dengan pemberian Allah sekalipun menurut kacamata kita yang Allah berikan itu mungkin sedikit. Yang Allah berikan mungkin tidak sesuai dengan doa kita. Yang Allah berikan tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Apa boleh Ustaz kita minta yang banyak? Boleh, selama itu tidak haram. Ya, itu. Sing urung rabi misalnya, Ustaz saya mau minta doa. Doa apa? Jodoh sing wayu, oleh gitu. Kalau Dewi Persik oleh, tapi pakaian aja sing ngono kuwi gitu. Ya ayune kalau Dewi Persik tapi pakaiane syar'i kan gitu. Oleh. Ustaz aku pengen duwe omah sing gowedi, oleh, boleh saja. Tetapi bagi seorang muslim yang terbaik dari setiap keinginan itu adalah apa yang Allah berikan padanya. Kenapa ya bunda sekalian yang dimuliakan Allah? Karena Allah yang paling tahu tentang kebutuhan kulolan panjenengan. Benar tidak? Yang paling baik buat kita itu bukan apa yang kita inginkan. Ya, contoh saat ini, ya Allah berikan saya mobil Alphard, terus Allah kasih. Kira-kira kalau saya dikasih mobil Alphard itu kebaikan apa tidak? Kebaikan. Kebaikan lah. Kalau saya kondisi sekarang keburukan. Mobil Alphard ganti olehnya 5 juta. Ya, bensinnya dawarnya kayak saluran. Ya. Baru kabeh, kemudian pakai kode. Bane kempes saiki yo gak mlaku. Yo enak kodene titit gak peok. Anakku 10 iso sorong wulan ramangan. Ya pilih ndi ramangan karo duwe mobil Alphard. Ya, mungkin kalau pulang sebentar ada yang kasih pinjam Avanza ya pas ketoknya kan gitu. Tapi tidak semua yang kita inginkan itu kebaikan. Gitu. Tapi berdoa itu tetap menjadi doa. Baik dan tidaknya doa kita bukan apa yang Allah kabulkan atau tidak. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, pengakuan kita sebagai hamba Allah kepada Allah dan pengakuan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pencipta dan memiliki segala-galanya. Itu inti dari doa itu. Maka kaidahnya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu buruk padahal baik buat kalian. Ya.
Ustaz, bojoku kok cuwendek wireng, kok gak kayak kono sing putih ya. Ya mungkin itu memang sing kuasa sudah tahu yang pas buat panjenengan itu Pak. Itu. Ya. Karena ketika ketemu juga sing putih tapi celatuan, yo gak tenang, mati nganggur. Ya. Itu. Ya, ada kisah yang menarik ya. Itu kisahnya di 1001 Malam. Ada seorang raja berjalan dengan pengawalnya. Suatu ketika dalam perjalanannya itu, raja itu latihan pedang sama pengawalnya. Dan pengawalnya itu menarik. Dia mengatakan, pokoknya semua kejadian yang saya alami pasti Allah punya rencana yang baik buat kita. Suatu ketika latihan pedang, maka kemudian justru tangannya si raja tadi kena pedang yang dipegang oleh pengawalnya. Raja ini marah-marah, kurang ajar. Ya. Raja, akhirnya pengawalnya cuma bilang, ya Allah, ya Raja, tidak usah marah-marah, Allah pasti punya rencana baik buat Raja. Wong tanganku sepuluh, gue jangan ngomong gue kan gitu. Nggih. Lah saiki kowe tak penjara 10 tahun sampai nih jangan ngomong. Kalau sekarang saya penjarakan 10 tahun, kamu masih ngomong bahwasanya Allah punya rencana yang baik kepadamu. Iya Raja. Kalau begitu aku penjara kamu 10 tahun. Dipenjaralah pengawalnya. Nah, kemudian melakukan perjalanan. Raja mengambil 5 pengawal, tidak pernah punya cita-cita, nggak pernah kepikiran. 5 pengawalnya dan raja itu ketemu di kampung kanibal. Ditangkaplah raja dan 5 pengawalnya. Ketika ditangkap di kampung kanibal, maka dicincang-cincang, pengawalnya satu-satu dicincang. Giliran sang raja mau dicincang, kok malah dilepaskan. Rajanya heran, kenapa kok saya dilepaskan? Nasib saya tidak seperti pengawal saya. Dia bilang kampung kanibal, dia mengatakan, kami memang suka makan daging orang, kami suka menyembelih orang, tapi kami juga punya pemali. Apa? Pemali kami adalah kami tidak akan mencincang dan makan daging orang yang orang itu punya cacat di tubuhnya. Loh, cacatku apa? Itu jarimu kurang 1. Ya. Jadi jari sing kepenggal dengan pengawalnya tadi, itu ternyata punya pelajaran baik. Allah punya rencana yang indah agar raja itu tidak dicincang-cincang di kampung kanibal. Rajanya baru sadar. Akhirnya dia carilah pengawal yang dia penjarakan 10 tahun. Kemudian dia tanya, kamu saya penjarakan 10 tahun, terus rencananya Allah buat kamu yang baik itu apa? Untung raja penjarakan saya. Andaikan raja tidak penjarakan saya, maka saya sempurna tubuh saya sudah cincang-cincang di kampung kanibal. Paham pelajaran dari sini? Musibah yang kita alami, kesulitan yang kita alami, pada hakikatnya bagi seorang muslim yang mau beriman, bertakwa kepada Allah adalah cara Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ya. Dan musibah yang terbesar bagi seorang muslim adalah tercabutnya keimanan, tercabutnya agama dan ketaatan dari diri dia. Ya, makanya doanya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau uji kami. Yang ujian itu akan menjadikan kami jatuh ke dalam fitnah, dan fitnah terbesar itu adalah agama. Ya. Makanya kalau orang juga diberikan kekuasaan, dengan kekuasaan itu dia lupa baca Quran, dia lupa kepada Allah, dia lupa belajar Islam, itu juga sudah kena fitnah. Ya. Apa meneh wis kere gak belajar Islam, gak taat, gak sholat, wis celaka murokap, double jalan. Ya. Ini. Baik, ini yang ketiga. Ciri orang yang bertakwa itu ridho bil qalil. Dia ridho dengan ketentuan Allah, dia qanaah dengan apa yang Allah beri. Ya. Itu. Ya panjenengan iki dikai bojo istrinya berapa? Baru 1. Nah, itu ya bersyukur. Istrinya 1. Itu ya. Pengen nambah enggak, Pak? Pengen nambah enggak? Berani. Enggak berani. Nah, nanti laporin, Pak, ya. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang bertakwa adalah istidadu fi yaumir rahil. Ya. Adalah dia senantiasa mempersiapkan amalnya untuk menjemput kematian dan kehidupan di yaumil akhir kelak. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ciri orang yang bertakwa itu karena memang hidup ini sebentar. Gimana pembatas?
Hidup ini sebentar. Ya, saya sama Pak Kepala Desa ini tahun-tahun berapa? Itu 2002, 2003. Ya. Saya tuh beliau sering antar saya ngisi pengajian di Panganjaya, naik motor bareng-bareng. Itu 2003 saya belum punya anak, baru nikah. Ya. Tapi kalau di flashback itu kayak baru kemarin, Pak. Padahal sudah 20 tahun yang lalu. Ya, kita SD SMA itu kayak masih 20 tahun yang lalu. Padahal saat ini saya sudah umur 47 tahun. Kata Nabi, umur umatku itu rata-rata 60 tahun. Ya. Kalau 60 tahun Allah berikan saya, dan itu pun tidak ada jaminan, berarti tinggal 13 tahun lagi saya hidup di dunia. Lamakah itu 13 tahun? Ya kan? 47 tahun saja masih kita ingat kayak baru kemarin. Apalagi cuma yang 13 tahun, ucuk-ucuk mati, Pak. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang umurnya 40 tahun tapi dia tidak peduli dengan agamanya, tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka dia, kata Nabi SAW. Bagaimana mungkin tidak celaka orang yang sudah tahu dia hari-hari, waktu demi waktu sedang berlari menuju pintu kematian, yang ketika itu datang tidak ada seorang pun yang bisa mengelaknya. Kok bekal yang untuk kemudian mati bahagia itu dia tidak inginkan? Ya, kalau kayak mungkin yang masih ngaji tadi obsesi dunianya tinggi, mungkin itu lumrah. Tapi kalau sudah tua, umurnya seket, swida, melakukan wis teteran, ya, kadang gotongkat, lungguh sitik boyoke loro, ngadeg sitik dengkule lino, ya. Terus obsesinya dunia itu masih berlebihan, layaknya yang muda-muda, sampai dia lupa kepada agamanya. Naudzubillah. Ya. Itu. Ini yang pertama, karena dunia ini sebentar. Dan semua ini akan kita tinggalkan. Yang kita dikenang oleh tetangga kita dikenang oleh masyarakat kita adalah jejak yang kita buat. Ya, ini orang yang taat, rajin ke masjid, atau orang yang ingkar. Ini orang yang membela agama Allah atau orang yang memusuhi agama Allah. Ya, ini orang yang mencintai syariat Allah atau orang yang membenci syariat Allah. Itu jejak yang kita tanam. Ayyuhal kiram azanallahu ayyakum ajmain. Yang kedua adalah akhirat. Akhirat itu kita semua sama. Di akhirat itu cuma ada dua, ada surga dan ada neraka. Ya. Ada surga dan ada neraka. Tidak ada di tengah-tengahnya. Ya. Itu. Dan surga itu apa bekal untuk ke sana, neraka apa amalan yang ke sana, ini sudah jelas. Tidak pernah tertukar mulai dari diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat. Amalan ahlul surga itu amalan seperti apa, ahlul neraka itu amalan seperti apa. Salah satu neraka yang kemudian penghuni surga dia kairan, dia kaget. Sampai kemudian kok ada manusia yang celaka seperti itu. Masalakakum fisyakar. Apa yang menyebabkan kalian wahai orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar itu? Ya, neraka sakar itu dalam kisahnya nanti dijaga oleh 9 malaikat Zabaniyah. Yang malaikat itu kerasnya bukan main. Sampai penghuni surga itu dia heran. Kok sampai sekeras itu penderitaanmu itu, apa dosamu di dunia? Masalah kau kufis sakar. Maka Allah mengatakan, ya, mereka penduduk neraka sakar mengatakan, lam nakul minal musallin. Karena kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Akhirat itu adalah sebuah kepastian. Ya. Dan semua amalan kita, kalau yang diberikan kekuasaan kayak Pak Tontong ya, panjenengan, itu nanti akan ditanya di yaumil akhir. Ya. Akan ditanya, ini wargamu ini akan ditanya. Karena ada hadis yang namanya hadis al-muflis. Wong bangkrut di yaumil akhir. Ya. Saya tidak perlu bacakan Arabnya, nanti panjang waktunya. Kalau tadi Pak Desa bilang sampai jam 12, lama-lama saya cerita sendiri, panjenengan mulai sito, wato, malah drawasi, ya, itu. Nah, kata Nabi SAW, antadruka namal muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Ya,
Ya kata sahabat itu ya mala dirham wala dina, ya, wala mata. Orang bangkrut itu yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kata Nabi SAW, bukan itu orang bangkrut itu. Orang bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamati, orang yang di yaumil akhir nanti bisaumi bisolati bizakati, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Jadi orang ini bersolat, puasa, zakat. Kenapa dia bangkrut orang ini? Ketika di dunia dia sering menghina saudaranya, menzalimi saudaranya dengan ucapannya. Jadi cangkeme itu seriwis gitu loh ya, suka menzalimi dengan kata-katanya, ya. Itu satu. Yang kedua adalah ini orang yang sholat, yang zakat, puasa tadi suka makan harta saudaranya, suka makan harta orang lain tanpa hak, ya. Itu hati-hati gunting-gunting anggaran pada saya. Tapi insya Allah di alam ini kan desa tanpa korupsi kan begitu. Menang kemarin dapat piala kamu? Baru masuk nominasi. Oh, baru masuk nominasi. Skala di nasional. Ya, ya. Mudah-mudahan itu benar, ya. Insya Allah, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Nabi SAW, orang ini suka menumpahkan darah, tangannya itu pernah menzalimi saudaranya, mukul, ngampleng, ya, jelentik, nyaduk, kan gitu. Yang keempat adalah orang ini suka menumpahkan darah saudaranya tanpa hak yang dibenarkan oleh Islam. Kenapa dia bangkrut? Nanti di yaumil akhir, orang yang punya pahala sholat, zakat, puasa dan ya, sholat, zakat, puasa ini tadi kan ada pahalanya. Ini yang dizalimi tadi nagih, ya, setelah dihitung kebahagiaan nagih. Ya Allah, ini dulu pernah makan hartaku, utangnya gak dibayar, ya. Sengaja gak dibayar, anggar ditagih ndelik, lah gak ndelik bentak kan gitu, ya. Itu atau pura-pura lali misalnya, ya. Iki pernah nyolong rambut aku, orang ngomong misalnya, ya. Ini pernah makan hartaku padahal aku tidak ridho. Maka itu di Allah SWT kalau begitu bayar dengan apa? Pahala sholatmu, zakatmu, puasamu. Lah kalau yang dibohongi ini misalnya yang dibohongi ini adalah satu negara, masyarakat negara 270 juta. Lah kalau pemimpinnya itu andaikan bohong kepada rakyatnya, nanti seluruh rakyatnya ini nagih, Pak. Ya kalau Pak Desa Tontong kebetulan misalnya rakyatnya berapa 500. Kalau ada yang kezaliman yang beliau lakukan dan beliau tidak meminta maaf, tidak menghalalkan, ya, dan tidak menyelesaikan di dunia, nanti di akhirat ini masyarakatnya menuntut. Dengan apa dibayar? Pahala kebaikan yang dia lakukan. Nah, kalau bagaimana kalau pahalanya habis? Kata Nabi SAW, dosanya orang yang dizalimi, orang yang diejek, orang yang dimakan hartanya, orang yang pernah dipukul, ya, tidak diselesaikan di dunia dengan cara Islam, maka ini nanti dosanya akan dipikul oleh orang yang menzalimi. Pahalane entek, dosane tambah. Inilah orang yang bangkrut itu. Betul. Ya. Maka inilah dengan momen halal bihalal, kelolaan panjenengan itu, ya, walaupun halal bihalal itu kalau panjenengan tanya ke orang Arab bingung, Pak. Bener, halal bihalal itu kalau tanya itu kan halal bihalal. Itu kalau tanya ke Arab, acara apa? Halal bihalal. Istilah apa itu? Bingung itu orang Arab. Padahal tapi memang kan orang Indonesia itu kreatif. Ya, wong menyok iso dadi kelanting, iso dadi apa lagi? Sing cilik-cilik itu. Lemet apalagi itu yang cenil, ya. Itu, ya. So, itu hobi saya itu. Cenil, kelanting, apa ya. Itu saja orang Indonesia itu kreatif, apalagi bahasa Arab ya. Kreatif. Halal bihalal tadi sudah jelaskan sama guru kita Pak Kiai. Ya. Mencari yang halal dengan cara yang halal. Ya. Sederhananya sebenarnya halal bihalal itu dari mafhum mukhalafah, ya, haram biharam. Ya, yang awalnya mungkin kita mengharamkan, tidak mau bertutur sapa, tidak mau mengikhlaskan kalau dia punya salah. Dengan halal bihalal ini, mari sama-sama kita buka hati kita.
Ya, itu. Nah, ayyuhal kiram rahimakumullah, dikit lagi. Sekarang kembali ke tema. Ya, ini saya singkat saja. Supaya ukhuwah kita ini terjaga, nggih, supaya ukhuwah kita ini terjaga, itu sebenarnya apa sih resepnya? Ya, singkatnya saya ambil 5. Yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan, kita harus menutup aib saudara kita. Nggih, kula lan panjenengan itu manusia. Yang tentunya namanya manusia kadang-kadang khilaf, punya salah. Yang tentunya namanya manusia itu tidak sempurna. Lah, cara seorang muslim yang kemudian akan memuliakan saudaranya dan memuliakan dirinya adalah jangan bongkar aib saudara kita. Ya, kadang-kadang kan kita hidup di dunia ini sewenang lah cerita kelek dulu deh. Iya kan? Kalau gua kadang-kadang ini gudikan, ya kan? Baik. Nah, kayak gua kadang-kadang panuan, ya, mau macam-macam, aibnya diceritakan, ya, itu. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aib kita. Itu. Ya, misalnya ketemu neng ladang, wong loro, terus kancane ora sholat, gak usah diumumkan yang desa. Pak Bonari gak sholat misalnya, gak perlu dinasehati dengan privat, kecuali aib itu dia lakukan, maksiat itu dia lakukan, dia terang-terangan dan dia pengaruhi orang lain untuk melakukan itu, maka panjenengan dosa kalau panjenengan diam saja. Ya, itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Memaafkan saudaranya seiman. Ya, itu resepnya. Ya, itu namanya juga di dunia. Kadang-kadang lo kalau petok kali panjenengan biasanya guyang-guyu, kok pas kui gak guyu, akhirnya prasangka buruk. Oh, Ustadz Yanto kayak sombong saiki, alih-alihnya loro, misalnya, ya, itu, ya. Padahal bisa jadi saya tidak senyum itu ketika mungkin ngomong lagi domeli bojone, ya, jajannya kurang, misalnya, ya kan. Biasa hari-hari ketemu Pak Desa senyum-senyum, ini kok Pak Desa ketemu wajahnya merah, salahku apa? Ya, bisa jadi Pak Desa mungkin di rumah lagi dimarahi istrinya, andaikan kan begitu, kan bisa jadi, ya kan? Karena memang wong wedok kan kalau mau pelajari bukunya sami nih Pak, ya, itu baru sabab, lah sementara nek ora sebab, ya, kan gitu, ya bisa jadi. Maka maafkan saudara kita, ya, itu kata Nabi SAW, ya, itu adalah ini pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, ya. Ampunan Allah itu dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Jadi orang yang menyimpan dendam, ya, itu kemudian pintu-pintu surganya ditutup, ya. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka orang yang masih punya dendam itu, kalau dia hari Senin dan hari Kamis itu, ini mau dibuka pintu surga enggak? Tunggu sampai mereka itu melakukan perbaikan, saling memaafkan, ya. Itu. Yang ketiga, ini hanya 5. Supaya ukhuwah kita terjaga itu adalah melepaskan kesulitan sesama muslim, ya. Jadi kalau ada tetangga kita, ada saudara kita yang kekurangan, anggap saja itu surga buat kita. Jangan malah dinyek, ya. Sudah nggak punya dinyek pisan, nemen jangan nyek. Pakde gadah yotro nyambut 700 mulano kerja, ya kan sakit. Kalau bisa bantu, kalau tidak bisa bantu doakan, ya, itu bantu. Karena barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, mengeluarkan dari kesulitan satu kali, Allah akan keluarkan kita kesulitan dari kesulitan kita di yaumil akhir kelak. Di dunia ini tidak ada yang sia-sia, di akhirat tidak ada yang sia-sia amal kita, ya. Itu panjenengan duit selawe, duit 100, duit 10, enek anak tonggo mungkin budal sekolah orang jajan, sampean wae itu loh, sampean kasih itu
besar sekali pahalanya. Dan insya Allah sedekah, infak itu akan menjadi pintu-pintu terbukanya kesehatan dan Allah jaga keluarga kita. Ya, malah saran saya dulu, saya pernah sarankan kepada desa itu sedekah subuh. Ya, masyarakat Sialam ini dari 500 kakak itu kalau sedekahnya satu hari saja 1000, subuh itu sehari itu bisa ngumpulin 500.000 dana desa. Bayangkan kali 3 sebulan berapa? 15 juta. Ya, itu bisa membantu yang sakit, bisa membantu yang nggak punya beras, bisa membantu dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau buat saya memang dana tunai itu kalau memang kondisi yang tepat memang bagus ya. Kasihan kalau sudah tidak makan 3 hari suruh kerja dulu ya, nanti nggak makan gimana ceritanya. Ya, kasih saja. Dan insya Allah itu kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat itu berbaik sangka kepada sesamamu muslim. Ya, jaga baik sangka itu, jangan prasangka buruk. Ya, tanggane di motor walah ngutang kuwi. Kan gitu. Ya. Tangganya beli sepeda listrik, walah kuwi gaya-gayaan kuwi. Kan gitu. Ya. Pokoknya uang paling enak di dunia itu orang prasangka baik terhadap saudaranya. Ya. Prasangka baik terhadap saudaranya. Uang paling gak enak uripe itu orang yang prasangka buruk kepada saudaranya. Tonggone duwe kulkas dhek kademen. Ya kan? Itu. Beli kompor dhek sing panasan. Ya. Tuku lemah dhek malah kecil-kecil. Ya, sebelah bikin rumah malah edan. Kan gitu. Ya, pokoknya uang prasangka buruk iki gak enak-enake orang urip. Ya namanya juga prasangka buruk. Ya. Bener enggak? Itu karo wong medit, Pak. Iya kan? Wong medit itu juga loh, saking buruk-buruknya wong medit. Wong medit itu paling nggak suka berteman dengan orang medit. Ya, enten wong medit seneng karo wong medit? Kan, iya kan? Wong medit gak seneng karo wong medit. Ya, insyaallah kula lan panjenengan semua di sini nggak ada yang medit ya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau ingin ukhuwah kita terjaga itu doakan saudara kita. Kenapa? Karena doa buat kita terhadap saudara kita seiman itu doanya akan kembali kepada kita. Nah, ada doa yang terpenting menjadi ujian kelolaan panjenengan. Kalau ada orang punya utang sama Pak Desa, waktunya bayar gak bayar, malah delik. Kira-kira Pak Desa doakan apa? Jelek. Jelek. Padahal kalau didoakan dah mati ya mati tenan, malah kebayar. Ya, celoko kapok, celoko tenan, utangnya gak kebayar, doanya kembali ke kita. Ya. Coba kalau ada saudara kita yang pinjam uang sama kita terus suruh lunas, didoakan apapun keadaannya, ya Allah, nanti di yaumil akhir dia akan dihisab. Berikanlah kemudahan rezeki sama dia, bukakan, murahkan hatinya agar dia bisa menyelesaikan. Lau enak, bener gak? Ya. Tapi ketika sama udah macam-macam pokoknya pisuan dan akar-akaran, ya. Kira-kira pisuan lo nambahi kuru awak, utang era kebayar, ya kan? Tonggone malah geting, penandi, ya, kan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami, saudara-saudara kami yang lebih duluan beriman, dan jauhkan dari kami sifat saling dengki dan permusuhan. Itu. Ini doanya orang mukmin yang ikhlas. Ya. Oleh karena itu ya bunda yang dimuliakan Allah SWT, ya, sekali lagi adalah Allah pertemukan kita di dunia ini bukan untuk kita bermusuhan. Apalagi kita ini seiman. Inna akramakum indallahi atqakum, innal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara layaknya satu tubuh. Ya. Sana mau ngaji di sana, sana mau ngaji di sana. Sholatnya juga di masjid yang sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, ya. Terus nanti Tuhan kita sama,
Terus lah kok arep bengkerengan. Ya kan? Tujuan kita juga wa ma umiru liya'budu mukhlisin nalahu, tujuan kita semua adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperintahkan Allah pada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah teguh kepada tali agama Allah. Ya. Berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kalau kita umat Islam ini gontok-gontokan, nanti orang barat yang kafir itu yang ingin menghancurkan Islam tepuk tangan. Ya, itu. Kalau kemudian kita gontok-gontokan, terus siapa yang akan menjadi nolong kita di yaumil akhir? Bukankah kita sama-sama di majelis ini ada harapan yang indah? Bukan jajan, Pak, seberapa ini jajan. Bukan tenar, seberapa ini tenar. Tapi harapan dari majelis yang seperti ini, kita tidak tahu siapa nanti di yaumil akhir yang akan dipanggil oleh Allah masuk surga duluan, dan siapa yang sulit untuk masuk surga. Maka ketika kita ikhlas bermajelis, hati kita menyatu untuk mentaati Allah, mencari berkahnya majelis, maka insya Allah di yaumil akhir kalau ada yang berat masuk surga, yang masuk surga duluan dia akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, ini adalah Pak Rustam, kenapa belum bersama kami? Oh, dia kemudian main HP waktu Ustadz ceramah, tapi dia duduk sama-sama di majelis, ya Allah. Ya, karena dia main HP itu lagi kasih informasi sama istrinya, sebentar lagi saya akan pulang, Umi. Ya, karena itu tanggung jawab kan, Pak Desa, kan gitu. Ya, itu semua kita akan saling panggil. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi saksi bagi saudara yang lain. Menjadi saksi apa? Saksi bagi ketaatan saudaranya. Ditarik, Pak. Ya, ditarik. Oh, ini Mas Sarpon, ayo. Oh, kayak baju saya tapi Mas Sarpon biar lugu-lugu yang majelis. Ya, itu. Kita juga berharap nanti kalau misalnya kayak Ali guru kita kemudian lebih dulu masuk surga, kita ingin ngalah berkah. Kayak Ali bisa menjadi saksi warga Cialam Jaya suka majelisan. Ya, ayo kemudian sama-sama. Karena majelis seperti ini luar biasa. Malaikat-malaikat itu mencari kerumunan yang seperti ini. Sembari malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rahmah, berikan ketenangan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ini. Ya, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya harapan kita apa? Harapan kita adalah satu, melalui Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita manusia yang fitri, bersih, manusia fitrah. Siapa manusia fitrah? Manusia yang siap dan ikhlas menerima ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu akidah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah, ya, itu. Dan mudah-mudahan melalui Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua kesalahan. Kalau ada ayah ibu kita yang lebih duluan dipanggil oleh Allah, ada warga kita, ada saudara kita yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburannya sebagai bagian dari taman-taman surga. Jika kemudian ada saudara kita, ada warga kita yang sampai detik ini masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk kemudian kita bisa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saudara kita, sahabat kita, ada masyarakat kita mungkin yang hari ini sedang sakit, kita doakan melalui keberkahan majelis ini, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sakitnya sebagai kafarat baginya, dan Allah memberikan kesabaran kepadanya, Allah segera mengangkat penyakitnya. Jika ada saudara kita, masyarakat kita, mungkin adik kita, mungkin ayah ibu kita yang hari ini sedang dihimpit masalah, dihimpit kesulitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan kemudian jalan solusi dan kelapangan baginya. Ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Kalau dari awal sampai akhir ada kalimat yang tidak benar, itu semata-mata adalah bisikan setan dan kebodohan Al-Fakir. Kalau kemudian dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak sopan, yang mungkin kemudian tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Al-Fakir melalui majelis ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.